Tapi karena saya sayang, saya tidak mau selamat sendiri. Saya menyampaikan, saya serukan. Mau diterima alhamdulillah, tidak diterima astagfirullah. Jadi kalau abang saya ini bertanya, kenapa Anda pelajari? Saya belajar bukan karena membenci, saya pelajari sebagai petunjuk jalan keselamatan. Itu aja. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau ada yang salah, silakan buka Bible. Bang semua keliru, buka Bible. Ada yang keliru yang saya sampaikan, buka Bible. Benar nggak saya keliru? Kalau keliru, berarti saya bertentangan dengan Bible. Tapi Bang semua bertentangan dengan Paulus. Oh jelas, saya bertentangan dengan Paulus. Karena Yesus sendiri tidak mengenal Paulus. Yesus sendiri mengatakan, jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Artinya, nasihat Yesus itu bang, ketika dia mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, di bilik, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Bukan nasihat Yesus kepada orang Roma Yunani. Nah ketika Paulus mengaku kepada Roma Yunani, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Nah orang Roma Yunani percaya. Masa sih iya? Begitu Paulus tahu, ini orang Roma kelemahannya di mana? Orang Roma itu kelemahannya, jangan larang dia makan babi, jangan suruh dia bersunat, jangan gantikan dewa mereka, tetaplah ngajarkan dewa mereka, jangan kau rubah hari ibadah mereka, tetaplah perintahkan ibadah di hari Minggu, tetaplah perintahkan mereka makan babi, tetaplah perintahkan mereka jangan bersunat, supaya ajaranmu yang bertemu dengan Kristus di padang gurun itu bisa diterima oleh mereka. Hasilnya betul. Roma Katolik dengan kekuasaan Imperium Romawi pada saat itu kemudian dengan cangkangnya mengajarkan kekristenan kemana-mana di bawah penguasaan. Bukan lagi pemerintah yang memegang kepentingan pada saat itu, tapi otoritas gereja. Apa yang gereja putuskan itu yang terjadi. Akhirnya sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia, sampai ke Portugis, Portugis masuk ke Indonesia. Jadilah kita orang-orang Indonesia ini menjadi pengikut mereka. Adakah orang Yahudi asli masuk ke Indonesia mengajarkan agar kita menjadi Katolik? Semua dari Barat. Semua dari Barat. Kalau Katolik itu berasal dari Yesus, mana ke-11 murid Yesus yang punya istri, yang punya anak, yang punya keturunan, punya cucu, dan beranak cucu sampai sekarang ini? Mana mereka? Kenapa nggak jadi Katolik? Kalau memang Katolik itu ajaran Yesus, berarti diajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada anaknya, anaknya kepada cucunya, cucunya kepada cicitnya, sampai turun-temurun. Mana? Adakah orang Yahudi yang datang ke Indonesia keturunan dari murid Yesus yang mengajarkan kita Katolik? Tidak ada. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh kebenaran di dalam bahasa Aramaik disebut dengan sebutan roh Hamed. Roh Hamed. Di dalam Al-Quran, ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin yatim min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, aku ini Rasul Tuhanmu untuk kalian, yang memberitakan tentang Torah yang telah datang kepadamu, dan memberitakan akan datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Hamed itu tidak akan datang. Dan kalau Roh Hamed datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang cari di Al-Quran, adakah di dalam Al-Quran menghina Yesus? Di Al-Quran ketika Bible mengatakan Yesus lahir di palungan, lahir di kandang binatang, Al-Quran malah mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma yang asri, yang indah, yang sejuk, yang udaranya segar, bukan di kandang binatang. Memuliakan. Ketika di Bible mengatakan Yesus diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditobak, dibunuh, dikutuk, Al-Quran membantah itu semua. Tidak mungkin. Dia adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya alaihi salam, Paulus menyebutnya terkutuk, kami menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Ketika roh Hamed datang, roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Maka roh kebenaran itu ada di dalam diri kami umat Islam. Karena kami tidak percaya Yesus dikutuk, kami percaya Yesus dimuliakan. Wabaran biwalidati, aku kemudian diketerangkan dalam Al-Quran, beliau berbakti kepada kedua orang tuanya, beliau dimuliakan di mana saja beliau berada. Sedangkan kalau di Kristen, dikutuk, ditampar. Cobalah abang lah, nggak usah Yesus, abang lah di depan umum diludahin bang, ditampar. Ini maling ayam saja kita tidak tega, ini Nabi loh, Nabi diperlakukan seperti itu. Sedangkan di dalam Islam tak ada. Dari sejak dia dikandung sampai dia diangkat ke langit dengan kemuliaan, itu tidak tersentuh sedikit pun hinaan terhadap dirinya. Nah, kata Yesus, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Di mana roh Hamed, roh kebenaran itu? Nabi Isa mengatakan, ismuhu Ahmad. Roh Hamed sama, Ibrani Arab sama, menyebut nama beliau.
dia akan datang, yaitu roh kebenaran, roh Muhammad. Nabi Muhammad datang membawa kebenaran. Apa kebenarannya? Memuliakan Yesus. Makanya kami berjuang. Yesus tidak disalib, tapi orang Kristen mati-matian. Oh enggak, Yesus itu disalib. Yesus disalib, Yesus ditampar. Loh, kami mengatakan enggak loh. Tapi kami malah dikatakan salah. Mereka yang kemudian berkongkok-kongkok Yesus mati untuk dosa kita. Padahal kalau kita punya dosa di hadapan Tuhan, tinggal datang, Tuhan ampuni dosaku ya, aku sungguh-sungguh bertobat. Terhapus gak? Ya terhapus. Kenapa harus ada yang jadi tumbal? Kenapa harus ada anak orang yang harus mati? Membantah dalil dan melawan logika sehat. Oleh karena itulah saudaraku, saya turun tangan, turun mengambil bagian di misi bagaimana menyelamatkan anak keturunan Adam. Bukan karena kebencian. Kalau benci ngapain saya sibuk? Mending saya ngurus anak-anak saya, kerjaan saya banyak. Tapi karena saya sayang, karena kenapa? Kalau masuk neraka itu kekal di sana, gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir itu masuk neraka kekal di dalam. Apa nggak hancur hati saya? Ada masa, ada waktu, ada usia, ada kesempatan, ada ilmu. Kenapa saya nggak gunakan untuk minimal saya menyeru kepada mereka? Mereka mendengarkan, alhamdulillah, saya selamatkan satu jiwa. Sama halnya saya menyelamatkan jutaan keturunannya. Saya membiarkan satu jiwa mati dalam keadaan di luar Islam, berarti saya membiarkan jutaan anak-anak manusia masuk ke dalam neraka. Saya merasa zalim. Saya tahu kebenaran, saya tidak sampaikan. Nah, minimal saya menyuruh. Itu alasannya abangku, mudah-mudahan bisa diterima. Silakan. Baik abangku, Silakan. sedikit saya menjelaskan bahwa di tempat kami ya di timur, agama yang Katolik datang dari nenek moyang kami itu karena hadirnya Portugis penjajah itu, maka disitulah hadirnya nenek moyang kami mengikuti jadi agama Katolik hingga hari ini kami. Yang berikut saya tepuk tangan, salut karena abang apa yang abang lakukan ini karena kasih itu yang abang lakukan ini. Jadi terus terang saya tepuk tangan. Lalu Makasih, Bang. Yang berikut lagi saya jempol abang karena yang abang lakukan ini adalah mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran, dicocok antara kitab kami dengan kitabnya abang. Artinya bisa saya simpulkan bahwa jika dalam pencari kebenaran itu mendapat kitabnya kami itu lebih betul, pasti abang sudah mualaf pindah ke kami, karena itu kitabnya kami itu yang abang pelajari bahwa itu tidak mengikuti ajaran Yesus, maka abang disinilah menjelaskannya. Saya jemput ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sungguhnya orang-orang yang menyelisih kitab-kitab Allah yang telah diturunkan pada utusan Allah yang telah diutus dari golongan Yahudi dan Nasrani serta para penganut paganisme atau penyembah berhala. Tempat mereka pada hari kiamat adalah neraka jahanam yang apinya berkobar-kobar. Mereka akan menghuni neraka itu selamanya, tidak keluar darinya dan tidak mati di dalamnya. Mereka dalam keadaan seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan karena meninggalkan kebenaran dan membangkang. Karena itu mereka akan menjadi makhluk yang paling buruk tempat kembalinya. Adapun sebab di sini tidak ada menggunakan diksi khalidina fiha abada. Mereka abadi di neraka dengan kata abada, abadi, sebagaimana yang dikatakan untuk orang-orang yang baik, karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Terkait kalimat hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk, berfungsi untuk menafikan dan menetapkan mereka lebih rendah dari makhluk-makhluknya yang lain.